Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita ketemu lagi dalam acara Wisdom in the Morning, Amsal setiap hari, no Bible, no breakfast. Amsal 15 ayat 10 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Demikian firman Tuhan. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa yang benci kepada teguran akan mati. Amsal 15 ayat 10 ini adalah Amsal Raja Sulaiman. Dikatakan di sini didikan orang, didikan yang keras. Jadi ada dua poin yang saya mau bagikan kepada ibu saudara yang begitu dalam di hati saya, itu didikan yang keras dan buat orang yang meninggalkan jalan yang benar. Meninggalkan jalan yang benar artinya meninggalkan Tuhan. Amin. Mengapa nas ini datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara? Mengapa ini dituliskan dalam Alkitab? Karena itu begitu penting buat kita. Karena anak-anak, suami, istri kita, semua orang melihat rumah tangga, melihat sehari-hari verbal, kekerasan, ucapan kita, tindak tanduk kita, semua direkam. Anak-anak adalah perekam yang ulung, kata Naomi Sutikno, seorang psikolog. Jadi kekerasan yang dilakukan biasanya oleh orang tua atau siapapun di rumah kita, itu bisa dilakukan kepada suami atau istri, atau kepada atau tetangga atau orang yang di rumah kita. Dikatakan di dalam Alkitab tadi, didikan yang keras. Didikan yang keras itu, orang sering berlindung, orang tua mungkin yang melakukan kekerasan kepada anaknya, dia berlindung dalam Amsal 13 ayat 24, rotanlah anakmu. Tapi itu jangan dipakai secara serampangan untuk melegalkan apa yang kau lakukan, apa yang kita lakukan. Karena di ayat yang sama, di ujungnya, pada waktu Tuhan, setelah kita bimbing, setelah kita ajari anak-anak kita. Amin. Itu kekerasan dianggap kejahatan, Bapak Saudara. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang kekerasan dalam pasal 44 mengatakan apa? Itu kejahatan dan hukumannya 5 tahun langsung ditahan. Jadi jangan lakukan, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta di gereja, menampung banyak anak-anak. Kami juga hari-hari sering menerima konseling anak-anak rumah tangga, suami atau istri yang korban daripada kekerasan. Kenapa ayat ini mengatakan didikan yang keras? Ada didikan yang lembut, lemah lembut, tapi sebagai bungkusnya harus dengan firman. Tapi didikan yang keras dikatakan tidak mendatangkan apapun kebaikan, saudara. Ada yang setelah itu bunuh diri, ada yang mencoba bunuh diri, ada yang tidak mau menikah, ada yang jadi lesbian. Akibatnya sangat dahsyat, saudara. Keluarga yang mencoba mendidik, mengajar dengan tujuan baik, tapi caranya itu sangat dikatakan dalam Alkitab, jangan lakukan itu. Didikan yang keras hanya untuk orang yang meninggalkan firman Tuhan. Itu pun bila tiba waktunya setelah kita mengalami memberi nasihat yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita ajar anak kita dengan kasih Tuhan, dengan Alkitab setiap hari. Nabi Nuh ketika keluar dari perahu, yang dilakukan Nabi Nuh adalah dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Dia keluar bersama anak-anak dan istrinya membangun mezbah. Membangun mezbah, saudara. Jadi Alkitab adalah, saya mengalami menerima seorang pemuda yang kuliah dari keluarga orang berada dan tinggal di rumah. Dan banyak beberapa lagi pemuda seperti dia. Dia tidak mau pulang ke rumahnya setelah selesai. Dia tidak mau bergabung dengan keluarganya. Saya coba tanya, saya coba diskusi, sharing sama dia. Dalam perjalanan saya menuju Kerawang, saya ajak dia ngobrol. Dia cerita bahwa dia pernah dipukul dengan batu. Mungkin hanya sekali, tapi lukanya itu bertahun-tahun. Dan saya bilang saya prihatin dan saya coba tepuk dia dan saya katakan, tapi puji Tuhan hari ini, waktu ini kita boleh bersama-sama ya, saya bilang. Kenapa? Sebagai bapak, saya bisa mengerti dia. Mungkin dia nggak ngerti firman, saya bilang. Tapi saya tahu dia pasti sayang sama kamu, saya bilang.
Dia sekolahkan kamu, dia bangun bisnis untuk kamu, dia berikan hartanya, dia semua untuk berikan kepada. Tapi pukulan itu dia nggak tahu, dia tidak, mungkin dia kurang mengerti tentang firman. Seandainya dia ada di sini, firman yang sama juga saya katakan sama dia, tapi hari ini firman ini datang kepadamu, kawan. Kamu beruntung, Papa sayang sama kamu. Tidak terasa dia mulai menangis, dan sekarang dia kembali ke rumah papanya. Banyak lagi ada orang yang mengalami aniaya, mau bunuh diri, saudara. Sekarang dia lagi, kita coba rehab, kita coba dengan kasih Tuhan. Amin, saudara, jangan lakukan. Mari peluk. Amin. Saya juga bertemu dengan satu keluarga, mamanya saya kenal, papanya saya kenal, mengalami kekerasan, terbiasa formal, verbal, semua terjadi di hadapan anak-anak. Yang mengerikan, saudara, anak perempuan itu, maaf, tidak waras. Jalan-jalan di Sudirman saya ketemu lagi di Kebun Siri, ketemu lagi terakhir di Masjid, saya sedih. Anaknya cantik, dari seorang tergolong pemimpin di negara ini, bagus. Tapi produknya kekerasan itu, anak-anaknya, maaf, bercerai. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, jangan lakukan. Alkitab menjadi solusi buat kita. Amin. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 10, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak melakukan kekerasan, Bapak Ibu Saudara. Virginia Satir, seorang psikolog dari majalah Headlines, mengatakan, ayo berikan pelukan. 4 kali pelukan setiap hari itu menyelamatkan hidupnya. Kalau 8 kali pelukan itu membangun sendi-sendi pikirannya, kasihnya. Jadi beri pelukan, saudara. Amin. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, kapan terakhir kita memeluk orang-orang di sekitar kita? Dengan orang di luar mungkin kita bisa senyum penuh arti, tapi di rumah kita berbeda dari yang di luar. Saya pernah melakukan itu dan saya menyesal. Untung Tuhan datang dan memberkati saya dan memberkati kita. Kapan terakhir engkau memeluk, tepuk? Halo sayang, jangan lakukan kekerasan. Ada satu lagu yang bagus buat kita. Kasih pasti murah hati, kasih pasti lemah lembut, kasihmu ya Tuhan sungguh tiada taranya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, apabila membutuhkan konseling, ngobrol tentang masalah seperti ini atau yang lain, hubungi kami di call center 08 11 88 99951. Saya boleh memohon bantuan untuk share dan subscribe supaya makin banyak orang yang menerima berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.